Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai pembuatan kurva stress strain. Nah, sebelum membuat kurvanya, kita tuh perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembuatan kurva stress strain ini terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengetahuinya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu definisi dari uji tarik. Nah, apa sih uji tarik tuh? Jadi, uji tarik adalah salah satu pengujian mekanik yang paling mendasar untuk mengetahui kekuatan suatu material. Dalam uji tarik ini, jadi sebuah spesimen material tuh akan ditarik secara perlahan menggunakan mesin uji universal sampai material tersebut berubah bentuk dan akhirnya patah gitu. Nah, ini adalah dua contoh alat yang digunakan untuk uji tarik. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman memegang kedua ujung karet gelang lalu menariknya sampai putus. Nah, itu tuh adalah prinsip dasar untuk uji tarik. Tapi dilakukan dengan standar industri dan juga alat ukur yang presisi. Nah, data mentah dari mesin-mesin ini tuh hanya memberikan gaya dan juga perubahan panjang. Jadi akan sulit dibandingkan antar materialnya karena ukuran spesimennya ini tuh bisa berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, data tersebut tuh dikonversikan menjadi tegangan dan juga regangan untuk menghasilkan kurva stress strain yang bersifat universal bagi material gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada bentuk dari kurva stress strain-nya gitu. Nah, kurva ini tuh di awal di sini daerah sini ini tuh merupakan wilayah elastis, teman-teman. Jadi di tahap ini tuh material tuh akan ditarik dan juga ikatan antar atom di dalamnya tuh hanya meregang sedikit gitu. Jadi tidak ada perpindahan posisi. Daerah sini juga ada yang dikatakan dengan modulus Young gitu. Nah, secara ilmiah ini tuh merupakan rasio tegangan terhadap regangan gitu. Jadi secara mudahnya ini tuh untuk mengukur seberapa kuat jadi atom-atom tersebut untuk saling berpegangan gitu. Semakin tegak garisnya, di sini tuh semakin sulit atom-atom untuk dipisahkan. Lalu naik sedikit, kita di sini ada daerah yield strength. Nah, setelah melewati titik ini, titik yield strength ini, material tuh akan mengalami deformasi plastis. Jadi akan ditandai dengan ada belokan pertama gitu. Nah, artinya struktur internalnya ini tuh sudah berubah secara permanen gitu. Jika jika bebannya ini tuh dilepaskan, atom-atom yang ada di sini tuh tidak bisa kembali ke bentuk semula gitu. Jadi nanti bentuk materialnya tuh tidak dapat kembali ke bentuk semula. Lanjut ada daerah strain hardening. Nah, di daerah ini secara mikroskopis tuh akan terjadi penumpukan gitu atau dislokasi di dalam struktur kristal logam. Nah, dislokasi ini tuh akan saling mengunci satu sama lain. Jadi material tuh akan lebih keras, terus butuh tenaga yang lebih besar juga untuk terus ditarik gitu. Makanya di sini kurvanya tuh kembali naik gitu sampailah ke titik puncaknya yaitu di ultimate strain gitu. Nah, di titik inilah akan ada kesetimbangan mekanik. Jadi nanti tuh material akan lebih kuat dan juga mulai kalah. Jadi ini tuh merupakan titik maksimalnya gitu. Nah, lanjut ada daerah necking. Daerah sendiri ini tuh merupakan area di mana titik tersebut tuh jadi sangat kecil. Jadi tegangannya tuh konsentrasinya di sini tuh materialnya tuh jadi mudah untuk melar gitu sampai nanti akan masuk ke fracture yaitu material mulai putus. Nah, lanjut kita di sini harus tahu terlebih dahulu ada beberapa rumus untuk menentukan tegangan dan juga regangan gitu. Dimana untuk tegangan sendiri di sini ada sigma sama dengan F per A. Sigma ini tuh merupakan besaran tegangan dan juga F ini tuh merupakan gaya yang diterapkan. Lalu A ini tuh adalah luas area material. Nah, umumnya untuk tegangan ini tuh diukur dalam satuan Pascal atau megapascal.
Lanjut ada regangan yaitu strain, di mana epsilon sama dengan delta L dibagi dengan L0. Nah, delta L ini tuh merupakan perubahan panjang material setelah gaya diberikan. Sedangkan untuk L0-nya sendiri ini tuh merupakan panjang awal material. Nah, karena di sini tuh merupakan rasio antar dua panjang, jadi untuk regangan sendiri tuh tidak memiliki satuan. Lalu selanjutnya ada modulus Young. Nah, E ini tuh merupakan modulus elastisitas atau disebut juga dengan modulus Young. Gitu, dimana modulus elastisitas ini tuh mematuhi hukum Hooke yang menyatakan bahwa tegangan itu tuh sebanding dengan regangan selama bahan tersebut tuh masih berada dalam batas elastisitasnya. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama membuat kurva stress strain berdasarkan data-data yang diberikan di video selanjutnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye!